Setiarti sebagai Dampu Awang. Perkenalkan, saya Siti Junelia sebagai Mak Rinjani, ibu dari Dampu Awang. Perkenalkan, nama saya Adi Rahmawati sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Mutiara Lesti sebagai narator dan saudagar. Perkenalkan, saya Nasrul Aidalia, saya sebagai narator sekaligus penduduk lokal. Saya Marini sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Rasya Purotul Aini sebagai narator. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati berperan sebagai Siti Nur Hasanah sekaligus narator. Selamat menyaksikan. Di sebuah perkampungan nelayan di pesisir Teluk Banten, hiduplah seorang janda tua bernama Mak Rinjani bersama anak laki-lakinya Dampu Awang. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil beralaskan anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan usia, seakan ikut merasakan beratnya hidup ini. Setelah Bapak Dampu Awang meninggal, hidup mereka menjadi kesulitan untuk bertahan hidup. Mak Rinjani dan Dampu Awang terpaksa mencari kerang di pinggir pantai. Saat fajar merengah, Dampu Awang segera melangkah ke bibir pantai untuk mencari kerang dengan membawa keranjang kecil di tangannya. Aduh, setiap hari kerjanya nyari kerang saja. Aku juga ingin menjadi kaya. Kapan aku menjadi kaya? Ingin merantau ke negeri sana. Dampu Awang melihat kapal besar saudagar dan menghampirinya. Wow, ada kapal besar baru berlabuh. Aku harus ke sana. Permisi Tuan. Perkenalkan, saya Dampu Awang. Saya ingin merantau ke negeri Malaka. Namun saya tidak memiliki ongkos Tuan. Izinkan saya untuk membayarnya menggunakan tenaga. Baiklah, mulai besok ikutlah dengan saya. Ojek kelasmu akan menemukan satu saat nanti. Terima kasih Tuan. Dan setelah itu Dampu Awang pun pulang ke rumah. Dan setibanya Dampu Awang pulang ke rumah, Dampu, anakku Dampu. ada apa Mak? Kamu habis dari mana, Dampu? Seperti biasa Mak, aku mencari kerang di pantai. Mak, tahu nggak Mak? Tadi Dampu melihat ada kapal besar baru berlabuh Mak. Izinkan Dampu untuk merantau ke negeri Malaka ya Mak? Tidak, Dampu. Mak tidak mengizinkannya. Loh kenapa Mak? Mak takut jika kamu nanti menjadi saudagar kaya, kamu akan melupakan mamu ini yang miskin. Mak, Dampu berjanji tidak akan melupakan Mak dan kita akan hidup bahagia di kemewahan Mak. Mak, izinkan Dampu untuk berlayar dan kita akan hidup tenang nantinya Mak. Dengan berat hati, Mak Rinjani mengizinkan Dampu Awang untuk pergi merantau. Tetapi dengan satu syarat. Baiklah nak, jika memang itu keinginanmu, Mak akan mengizinkannya. Tapi dengan satu syarat, sebentar. Dampu, burung ini adalah burung pemberian dari almarhum ayahku. Jaga burung ini baik-baik, karena burung ini selalu tahu jarak arah pulang. Baik Mak, Dampu akan senantiasa menjaganya. Terima kasih Mak, Dampu pamit. Hati-hati Dampu. Mak Rinjani tersenyum, walaupun air matanya menetes.
Dampu Awang pun pergi merantau meninggalkan Mak Rinjani dan kampung halamannya. Selama beberapa bulan di kapal, saudagar pun memperhatikan kerja keras Dampu Awang. Saudagar pun memanggil Dampu Awang dan berkata, Dampu, Dampu, Dampu. Ada apa Tuan memanggil saya? Ini begini Dampu, selama ini saya melihatmu kerja keras sekali. Saya berencana mengirimkan kamu dengan bukti saya, yaitu seperti merasa dalam kerja Dampu. Maaf Tuan, saya tidak bisa menerimanya. Saya merasa tidak pantas untuk putri Tuan. Kamu pantas Dampu, kamu laki yang baik dan juga keras. Baik Tuan, saya akan menerimanya jika itu kemauan Tuan. Lima tahun berlalu, Dampu Awang melupakan sang ibu dan tidak mengirimkan surat selama perjalanan. Suatu hari, Dampu Awang dan istrinya ingin pergi keluar kota dan hingga tibalah Dampu Awang di kampung halamannya. Seluruh penduduk terpukau dengan kapal mewah Dampu Awang. Penduduk saling berbincang dan berbondong-bondong menghampiri kapal. Kabar kedatangan kapal itu terdengar oleh Mak Rinjani dan Mak Rinjani pun ikut menghampiri kapal itu. wah, kapal siapa? Iya, kapal siapa ya? Mak, Mama lihat ya. Kenapa keren banget? Apakah itu Dampu anakku pula? Sepertinya Mak. Ayo kita lihat. Setibanya Marinjani di kapal itu, Marinjani melihat seekor burung yang berada di dekat pria tampan dan berpakaian megah. Setelah melihat burung itu, Marinjani yakin sekali bahwa itu adalah anaknya Dampu Awang. Ayo Mak, coba kamu lihat siapa ya? Wah benar, itu Dampu anakku. Dampu, ibu mana? Dampu. Benar, dia ibuku. Tidak, dia bukan ibuku. Ibu siapa? Akuilah, aku Mauna. Kamu jangan ngaku-ngaku, ibuku sudah lama. Dampu, ya Tuhan, jika memang ia lupa dari mana dia berasal, jangan biarkan ia pergi dengan kesombongannya. Ketika kapal bersiap untuk meninggalkan pelabuhan, langit berubah gelap, angin kencang, hujan deras, dan petir menyambar-nyambar. Ombak besar menggulung kapal itu dan angin puyuh menghempaskan kapal itu ke tengah laut. Kapal besar itu perlahan berubah menjadi sebuah gunung yang kini dikenal sebagai Gunung Pinang. Dari kisah ini, kita belajar bahwa seekor ataupun seseorang yang tidak boleh melupakan asal usulnya karena kekayaan, jabatan, membutakan hati seseorang. Kasih orang tua tak terhingga dan neraka hanya membawa malapetaka. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.